La ilaha illallah. Sebagai Pak ini Pak. Ini kita duduk di sini ya, di teras ya. Bapak, Pak, itu di mana? Pak Sekdes kan tadi tinggal Pak Sekdes. Mas, Pak Sama si Sekdes. Abang, sama si Abang. Itu di pojok situ. Pak Sekdes. Waalaikumsalam. Ya, kalau saya seorang reng-rengan posko PPKM Desa Cinunuk skala mikro, kita lagi berkunjung ke beberapa RW. Tadi kita ke Langgeng RW 22, RW 25 Manglayang, terus RW 28 Sami, itu terus ke-7, nanti berikutnya kita ke 14, 29. Jadi hari ini parsial Pak, paling tidak 7 sampai 9 RW bisa kita datangin, kunjungin. Jadi memang hampir setiap RW ini ternyata ada yang terpapar, gitu. Ada yang gejala, ada yang lagi isolasi mandiri, gitu. Nah, kemarin kan kita membentuk baru 3 hari yang lalu, ini termasuk juga gugus tugas ini ada Binsa, Babinsa. Itu kebetulan Pak Kades PJS saya beliau berhalangan hadir, tadinya juga mau bersama-sama dengan kita keliling juga karena adiknya tadi pagi berangkat masuk tadi malam operasi adiknya Pak. Nah adiknya Pak Kades itu kebetulan UPT di Dinas Pemakaman yang di Cikoneng Pak Adin. Ya mudah-mudahan dorong doa kita juga kegiatan kita ini ya beliau bisa sehat adiknya gitu. Enggak yang di sana bisa menerima pasien bukan orang sakit gitu ya Pak. Pasien yang mau ke Allah gitu. Itu mungkin dari saya. Ini kebetulan tim-tim ini adalah tim KIM ya. Komunikasi informasi masyarakat kebetulan sudah kita ini kan untuk deteksi dini pada saat ini mungkin permasalahan COVID atau permasalahan pembangunan ke depan seperti apa ini mungkin beliau-beliau ini yang memediasi kebetulan secara kebetulan tim ini juga kita baru bentuk minggu-minggu ini sekaligus ketuanya juga mungkin perlu kita sampaikan Pak Yayan dari Pak RW 21 ya. Pak Yayan. Karena memang beliau jurnalis, udah expert di bidangnya lah, Pak gitu ya, itu udah senior. Mohon. Pak Sekdes ada? Mohon. Ya Pak, ini saya tadi mungkin sudah ditelepon sama Pak Adam, kemudian Pak RW, Pak RT lagi pada di luar. Di RW 17 sih memang ada Pak yang terpapar, tapi alhamdulillah sudah pada sembuh ya Pak ya. Terutama di RT 5 juga ada, dan dalam minggu ini tuh ada 3 yang terpapar, tapi semua sudah diisolasi semua, sudah dicek semua, dan memang sudah lagi dalam tahap isolasi. Penyemprotan di rumah yang bersangkutan juga sudah dilakukan. Nah, jadi kita masih menunggu masa tenggang 2 minggu itu Pak, 14 hari ya Pak. 14 hari, saya ini sudah masuk hari kelima kalau nggak salah. Mungkin dari saya itu dari selaku gugus tugas COVID Desa Cinunuk, karena sehubungan Pak Kades kita lagi ada berhalangan yang tadi saya sampaikan ke Bapak, mohon maaf. Salam Pak Bos di Pak PT Pak Hadi Dadang. Barangkali Bang, silakan Bang menambahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh masyarakat RW 17, Wakil Ketua Gugus Tugas COVID Desa, Pak Sekdes kebetulan datang di sini juga, pasti keuangan, pasti paham ada, serta rekan-rekan dari KIM. Sedikit saja Pak saya memperkenalkan diri aja ke Bapak-Bapak.
saya Babinsa di sini, kebetulan belum memperkenalkan diri di RW 17. Saya Babinsa di sini, nama saya Rahmat Akili. Saya kebetulan rumahnya di Babakan Sumedang di RW 05, di RW 5. Saya ketua keamanan di RW 05. Nah, saya sangat terkesan Pak dengan apa yang Bapak tadi sampaikan, bahwa di sini khususnya masjid sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Saya sendiri sih belum sempat ke sini Pak, karena kesibukan di desa dan kegiatan di Kodim serta di Kodam, jadi belum sempat saya kontrol ke sini. Anjuran pemerintah memang apa yang Bapak sampaikan itu sesuai dengan anjuran pemerintah terhadap warganya. Jadi saya belum sempat menghimbau, Bapak udah melaksanakan. Alhamdulillah Pak, buat saya tuh, saya bangga sekali, senang sekali Pak dengan Bapak ngomong seperti itu. Masjid udah ada seperti yang apa yang disampaikan oleh pemerintah udah Bapak laksanakan. Terus masalah gugus COVID, ya kita datang ke sini Pak, intinya kita mau monitoring apa yang terjadi di RW 17 ini. Ya kita tukar pikiran lah Pak, untuk membantu seluruhnya. Mungkin ya ada keterbatasan. Selanjutnya ya saya minta kerjasamanya yang lebih bagus lagi ke depan. Itu aja mungkin Pak. Sedikit saya nambahin Pak, jadi masjid ini kalau setelah sholat itu kita kunci Pak. Ya, jadi kita pantau kalau ada orang dari luar itu kita tidak perkenankan masuk, supaya apa ya, istilahnya kita kan tidak tahu dia di luar bagaimana dan sebagainya. Jadi ada yang tahu istilahnya jemaah yang tahu kunci Pak. Jadi setelah ini nih dikunci, jadi orang nggak bisa masuk. Itu Pak. Selalu kita lakukan seperti itu karena kita mantau juga kan, kadang-kadang Pak ada orang yang mohon maaf ya, mungkin dia sakit perut mau ini, sementara dia tidak tahu dari mana Pak. Ya, makanya ya bukan kita tidak mau memfasilitasi, tapi ada yang satu yang kita jaga. Itu aja tambahan dari kami Pak. Ini Pak. Mungkin ada yang ingin kami sampaikan juga Pak. Ini kan terkait dengan adanya gugus COVID ini. Jadi bagaimana komunikasi kami dengan gugus ini? Sebenarnya saya mungkin Pak RW sudah sampai, tapi kami belum dapat informasinya. Baru kemudian ada timnya. Nah, apabila terjadi sesuatu di sini, apa yang harus kami lakukan, sampaikan kepada siapa? Kemudian bagaimana harapan-harapan yang bisa didapat itu ketika terjadi, apakah misalnya ada bantuan untuk apa namanya ya kebersihan atau untuk alat-alat untuk penyemprotan itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan apa namanya vaksinasi. Itu gimana vaksinasi itu akan kapan dan kepada siapa? Itu saja pertanyaan. Yang lansia kan saya. Banyak lansia. Satu yang kesemana vaksin. Iya, bantuan mekanik dan informasi. Iya. Atau dulu Pak. Nanti lewat. Itu pada habis vaksin. Kita sampai hari ini baru diminta data oleh pihak puskesmas Pak, para perangkat desa sesuai dengan KTP, baru dijadwalkan data itu harus masuk hari ini. Perangkat desa dan lembaga desa itu baru sampai situ. Kalau nakes saya rasa abang juga lebih tahu ya, sudah ya. Kalau nakes terus pelayanan publik sebelumnya sudah Bang? Belum. Oh belum, ternyata belum. Kita baru diminta data hari Senin itu KTP dan di para perangkat desa dan lembaga desa itu yang diminta para puskesmas berdua. Jadi kalau keluarga belum ada ya? Belum ada info Pak. Infonya yang pertama tadi bila mana ada kejadian yang barangkali diduga terpapar gitu ya Pak ya? Iya. Barangkali diduga terpapar. Sebetulnya alurnya dari dulu juga sama Pak. Tatkala kita ada terpapar, kita kembali ke edukasi masyarakat itu sendiri. Apakah dia mau terus terang atau enggak? Tapi kalau di nakes, tenaga kerja, di tenaga kesehatan itu pada tahu Pak. Malah kami pernah nggak tahu siapa yang terpapar. Puskesmas baru tahu. Tapi alurnya karena sekarang PPKM-nya mikro, tugas-tugas di sana juga bisa turun, dipersempit juga dengan di wilayah RW. Jadi kita tahu sekarang posisi
pertama rekap, walaupun data kadang-kala Puskesmas Ciduru masih menyembunyikan siapa saja yang terkena data di tiap wilayah. Kita ada yang masih buta kadang-kala, tapi rekap per RW setelah di tracking oleh beliau nyambung. Akhirnya kalau Bapak tanya ke Pak RW sesuai dengan rapat koordinasi PPKM Mikro beberapa hari yang lalu, tugas Pak RW adalah tatkala ada data hasil tracking dinas kesehatan, maka akan kita koordinasikan dengan tingkat gugus tugas, maka Pak RW boleh melaporkan atau para gugus tugas desa merapat ke wilayah seperti ini. Pak RT, Pak RW ternyata ada yang terduga terpapar di RT 1, di RT 2 misalnya berapa orang, maka kita akan merapat. Pengambilan data untuk direkap dan tidak diberitahukan ke siapapun, Pak. Kita di rekap saya seperti tahu lokasi. Tindakannya bila mana bersentuhan dengan kesehatan, tentunya kita nggak terlalu depan, Pak. Kita tetap lapor ke Puskesmas. Jadi dari Puskesmas nanti tindakan seperti apa yang harus dilakukan mereka, karena kita terbatas, Pak. Terbatas kalau kita sampai menangani prokes ya prokes, tapi soal bahasa Sunda mah kalau mah anggar, Pak, kita tahu kan. Kami itu. Tentang apa? Oh tahu ada seperti itu sudah kita lapor. Nanti penanganan seperti apa via WhatsApp atau via dimanapun itu sama kepala Puskesmas nanti ditindaklanjuti sama kepala Puskesmas atau dinas tenaga kesehatan. Itu mungkin Pak kalau Kang Dadan mau nambahkan sering koordinasi sama Puskesmas. Kang Dadan kolak kesana sini. Oh. Itu apa sih? Anu dina singkut disebut dina dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kita sampaikan terkait bagaimana ada kebutuhan yang terpapar bagi sarana masyarakat untuk PPKM ini, betul itu didanai nantinya ke depan didanai oleh dana desa, dan anggaran tersebut diskala-prioritaskan utama untuk pencegahan melalui desinfektan dan APD di wilayah-wilayah yang terdampak yang terpapar COVID. Nanti pun untuk yang terpapar COVID diusahakan karena memang anggarannya sekarang belum cair, Pak. Nanti alangkah lebih baiknya oleh pihak RT, gugus tugasnya pihak RT itu didata saja, Pak. Nanti ada penggantian dari pihak desa melalui dana desa, dan desinfektan serta APD juga nanti kelengkapan akan yang bisa serahkan kepada RT yang bagi RT-nya bagi yang terpapar. Tapi memang dalam nilai implementasi, jadi kita hanya memberikan itu untuk meminta korban itu dan obat-obatan. Di luar dari kebutuhan yang seperti misalnya ini banyak yang kebiasaan yang terpapar itu kopi rokoknya kita nggak memberikan makanan dan seadanya, makan dan vitamin serta APD, menggunakan untuk kebersihan lingkungan serta posisi di rumah yang terpapar. Mungkin itu Pak yang nanti akan kami fasilitasi melalui anggaran. Mekanismenya gimana? Mekanismenya RT RW betul itu harus selalu berkoordinasi dengan dengan yang terpapar. Kebutuhannya pun dicatat, Pak, nanti akan ada pengertiannya. Dan apabila misalnya kondisinya misalnya menurun, ya mungkin dikasih vitamin serta antibodi yang ada melalui apotek ya, Pak. Insya Allah nanti kalau misalnya anggaran sudah turun dan ada pengajuan sesuai dengan yang terpapar, itu nanti akan diganti oleh anggaran yang sudah terpapar. Yang bagus ya. Ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu bisa kita beli sendiri dulu. Ya. Nanti bisa di. Insyaallah ada. Ada Setelah ada pencairan nanti. Itu pertanyaan. Ya. Beda cepat kata ayeuna Pak informasi nanti. Dan memang PPKM ini dibukanya dari tanggal 9. Nah, tanggal 9 Februari, tapi data-datanya memang kita menyesuaikan dengan pas pembentukan 9 Februari itu. Di luar dari belakang, apalagi belum berlaku. Kita sesuaikan lah ya. Jadi ini saya bisa ikut share sebentar ya.
Jadi di luar dari ranah desa Pak ya, di luar dari ranah desa. Kebetulan saya sebagai Babinsa pendamping saja, pendamping desa. Jadi saya juga tertarik dengan pembicaraan barusan tentang masalah dana desa dan anggaran penanganan COVID. Tapi sebagai pribadi, saya menghimbau juga kepada masyarakat gitu Pak ya. Karena dana desa ini memang kalau orang lihat itu cukup besar, diambil ke COVID gitu. Kalau dihitung jumlah totalnya mungkin ada sekian gitu. Sedangkan desa Cilenup ini dengan jumlah 54.000 sekian ini dan begitu banyak orang yang terpapar, kalau semua berharap dari situ, saya yakin nggak akan ini. Jadi alangkah baik ini sekedar saran saja, Karena saya kebetulan sangat mengerti juga Pak di dalam, karena saya babinsanya gitu. Dananya belum turun, ada PPKM, kita yang harus ke lapangan pasti akan bersungguh dengan masyarakat menanyakan tentang dana gitu kan. Kalau memang ada masyarakat yang mampu gitu kan, apalagi disuplai sama keluarganya, ya alangkah baiknya. Tapi kalau memang masyarakat itu tidak mampu, nggak apa-apa Pak, kita nanti kita ada penggantian ya. Tapi kalaupun mampu, ya sudahlah, hitung-hitung kita beribadah Pak, bantu orang. Daripada kita berharap itu sangat kecil, tahu-tahu nggak turun juga, kita kesel karena apa? Jadi dipakai bukan cuma untuk orang yang terpapar saja, pembuatan posko, kegiatan lain-lain yang menyangkut tentang PPKM ini. Kalau dihitung semua perasaan nggak akan cukup. Presentasi itu mantap Pak. 8% dari nilai tahun 2021 1,2 ya. Makanya saran Dua saya, kali 8%. makanya saran saya kalau memang pun di warga itu masih ada yang mampu gitu kan, terus ada yang mau niat ibadah, Aja simpen gitu. ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau memang udah nggak mampu ya udah nggak apa-apa, kembalikan lagi ke pihak desa. Kalau soal itu, ya kami sudah punya cara Pak, dengan tetangga gitu ya. Cuma yang secara formalnya kan ingin tahu juga seperti apa gitu ya. Bang, gini Pak, ini kan terkait dengan kekhawatiran masing-masing Pak. Ada orang yang menyembunyikan itu bukan karena tidak ingin lapor ke desa ya, tapi kemudian ada risiko-risiko yang harus ditanggung terlalu berat misalnya ya, sendiri misalnya. Ketahuan nanti dia harus dibawa ke rumah sakit. Dia akan memilih lebih baik di rumah aja. Padahal di rumah itu tidak semua terpapar Pak. Dari 4 keluarga misalnya terpapar 2. Yang 2 itu mau kemana gitu. Kan akhirnya juga bersatu di rumah itu, kan itu tidak benar itu Pak. Tapi dia tidak melaporkan harus kemana. Nah ini hal-hal demikian itu memang kami sudah ya terbaca dan coba atasi sendiri ya. Misalnya mengungsi dulu ke rumah yang kosong. Kan yang usaha-usaha itu sudah dilakukan. Cuma kalau yang terkait misalnya ada bantuan dana, kira-kira seperti apa bentuknya, bagaimana cara mengajukannya, itu kan itu ya lumayan lah, tidak full membantu Pak ini ya, barangkali bisa separuhnya dari keluarga itu. Karena di sini juga tidak semua mampu Pak, meskipun kelihatannya permanen semua. Ada juga keluarga-keluarga, apalagi banyak pensiunan sini Pak. Pensiunan, terus ada juga anak pensiunan yang mungkin pekerjaannya juga tidak sama dengan bapaknya, cuma kebetulan diwarisi rumah. Tapi pekerjaannya ya jangan diukur dari rumahnya Pak. Jadi ada pendapatan yang terhitung miskin gitu di sini. Itu saya kira Pak. Ya Pak, nanti saya akan usahakan karena memang ini balik lagi tadi terpapar itu ya prioritas dari APD serta desinfektan juga harus diserap oleh wilayah yang itu terpapar. Dan mudah-mudahan saya banyak itu dana talannya melalui anggaran PKM, anggaran RW. Itu kan memang yang tadinya akan dianggarkan melalui pembangunan daya dari COVID mungkin masih lalu kan. Nah, tidak gila karena walaupun secara harapan itu berharapnya bisa, tetapi ya kita di kemampuan. Mungkin begitu Pak. Ya intinya kita sama-sama dengan spirit yang sama ya Pak. Prokesnya sama karena ini tanggung jawab kita supaya segera meminimais penyebaran ini. Itu dulu yang harus kita bangun untuk sama-sama ini. Jadi spiritnya harus sama, semangatnya sama, prokesnya sama. Itu yang harus kita indikan supaya semakin menurun di wilayah kita ini. Saya cerita sedikit Pak, adik sepupu saya di Bekasi. Baru 2 malam yang lalu dirawat COVID. Saya video call, selama ini kan saya belum pernah lihat orang dirawat COVID itu seperti apa gitu.
Kebetulan di ruangan di Bekasi itu ada sepupu saya itu orang muda di situ umur 42 tahun. Rata-rata umur dari atas 50 tahun sekian Pak Indra. Dan saya lihat video call itu gimana dia di impulsnya, di ini. Selama ini saya selalu menduga-duga si COVID ini ternyata sepupu saya itu enggak. Dan saya lihat iya kayak begini. Jadi dia setelah saya bukan cerita orang nih, cerita sepupu. Kamu gimana kena COVID-nya? Pernapasan saya agak sesak, apalagi sepupu saya ini punya sejarah paru-paru ya, punya penyakit paru-paru. Kasihan saya ngeliat video call itu Pak. Makanya ya ini sudah pengalaman saja ya, kita sama-sama menjaga kesehatan. Ya, itu dia. Dan kalau ada orang bilang bahwa COVID ini nggak ada, saya udah lihat sendiri dari kandung. Ada sepupu saya tadi malam 2 hari yang lalu dirawat ini. Kalau Pak Sebu, kalau saya kakak ipar saya, kakak saya sendiri karena sempat down habis Pak. Cuman saya telepon terus dia. Itu saya bantuin sama kakak saya yang paling tua juga, ininya Pak juga aja. Itu yang kita bangun dari itu. Saya hanya minta dia jangan lepasin oksigen. 80 kamar mandi oksigen bawa. Dan alhamdulillah. Jadi ya memang yang dibawa bawa tadi. Jadi orang anggap tidak ada ya saya tahu saya kalau bilang saya video call langsung ya, jadi lihat kan. Jadi yang memang kita harus hati-hati lah. Jadi yang bijak. Iya. Karena memang kalau kemarin orang bertanya ke saya gitu, benar gitu Pak Pemirsa ada COVID? Saya kan belum pernah lihat. Karena aturannya seperti ini, ya aturan aja ini kan. Ya mungkin itu aja Pak. Ya, sama yang ngobrol sambil ngobrol kita ya Pak. Dari saling berbagi. Iya. Karena kita juga harus masih ada ke 29 RW. Iya. Sekarang terakhir mungkin di 14 pas itu. Jadi kita ke 29 Ya Februari 14 jalur itu di depan ke selatan. Iya. karena itu juga intensitas di sana juga lumayan ini Pak, keluar masuknya orang gitu. Sekarang enak Pak, tatkala mikro karena sudah merapat ke RT RW, kita menentukan zona itu apa? Karena track, karena kita udah tracking. Oh, dari 17 di zona mana? Tinggal dilihat kan. Kapolres kan tapi bingung. Puskesmas memberikan informasi kurang, hanya memberikan data seadanya. Kadang-kala di edukasi di RW juga kadang-kala orangnya ada yang tertutup, nggak tahu mana nih COVID, mana terpapar. Sekarang kelihatan. Semua pengalaman baru Pak. Iya. Dari presiden sampai ke ketua RT juga baru. Betul, betul. Ya, kalau pengalaman dulu mungkin Pak Presiden lagi satgas. Ya gitulah. Makasih Ya Pak. Pak, terima kasih Pak. Makan ya, sama-sama Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kunjungannya. Maaf, Pak, mohon Pak, ada yang mohon ini. Jadi konten itu ada di inventarisir saja. Ya, insyaallah. Ya, Ya. kalau kita di sini juga udah bikin investasi. RW kita nggak Ya kan. Untuk hasil Ya. Ya, makan. Ya, terima kasih. Aduh, mohon Pak, mohon.